Silakan kalian minum terus saja. Aku mau bergaul dengan teman-teman sekelas lainnya, kata Ginseng di sini yang sedikit marah. Si kurang ajar Seng Yuan ini benar-benar gila. Dia punya manajer kafe berkaki panjang yang cantik, guru yang seksi, dan sekarang teman sekelas berkulit cerah dan menggoda. Dasar gadis-gadis ini matanya rabutan bagaimana. Sekali gesek sama duit semuanya berakhir. Semua air sia-sia pada si kurang ajar ini, kata Yung Feng di sini. Tidak mau ngobrol sedikit lagi, bro? Apa? Nani? Dasar kau ini pemegang saham tapi tidak menangani satu hal apapun hari ini. Pergi menggoda gadis-gadis, katanya di sini. CS-nya Sang Yuan ini marah-marah. Apa-apaan yang harus kau bicarakan denganmu, kata sang pemilik ruangan itu. Kau dan manajer CEO sudah membuat bar ini berjalan dengan sangat baik. Kau membutuhkanku untuk apa, kata Seng Yuan di sini. Pergi sana, dasar kutu kupret. Di sini pun Seng Yuan merasa temannya ini marah-marah sehingga sedikit bersalah. Seng Yuan, kau beneran pemegang saham di sini. Wow, ini kau benar-benar punya kekaisaran yang sangat besar. Mungkin maksudnya kekuasaan yang sangat gede dan uang finansial. Milikmu cukup besar juga, kata Seng Yuan. Maksudnya apa? Aneh, kurang tahu. Simpulin sendiri di otak kalian. Masalah besar-besar ini jagonya kalian, kata admin di sini. Apa kau harus sejujur ini, kata wanita itu. Bukankah aku belajar itu dari kamu, kata Seng Yuan MC kita. Sial, dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Seng Yuan. Dia benar-benar menawarkan dirinya sendiri, kata Chungeng di sini. Oh, benar kok, kata teman-temannya sekelas. Dia terlihat sangat murni tapi dia seperti produk aktif, kata temannya juga. Seng Yuan, aku jadi merasa malu dan sedikit pusing, kata wanita yang disebut Kuing Lu itu. Baru minum satu teguk saja sudah keliran. Bahkan kucing di luar sana bisa minum lebih banyak daripada kamu, kata Seng Yuan sambil ngeledek. Jangan bandingkin aku dengan kucing atau anjing. Tidak lebih cantik daripada aku kan kucing itu, kata wanita itu membela diri. Oh, apa kau cantik? Kata Seng Yuan bertanya. Bukan begitu, aku cantik kan? Mungkin sedikit lebih cantik daripada kucing atau anjing, kata Seng Yuan sambil ngeledek. Seng Yuan, bawa aku ke kamar tidur sekarang. Aku pengen bobo, kata wanita itu. Anjrot, tiba-tiba pengen bobo. Nani? Ini rayuan kelas atas para wanita hidung belang, anjrit. Kian, aku ngantuk nih. Aku akan kembali sebentar lagi dan coba untuk memulihkan kepalaku yang pusing ini, kata wanita itu beralibi seperti itu. Maaf semuanya, ada sesuatu yang harus kuurus. Aku pergi duluan kali ini. Hangoutnya lain kali, kata Seng Yuan juga. Gak mau cabut dari tempat itu. Pergi sana. Cepat nikmati dirimu. Rupanya sahabatnya si Seng Yuan ini adalah mantan dari wanita yang bernama Kyung Lito. Anjir, teman mantannya juga tetap berhubungannya. Kita semua di ceng-ceng. Selamat liburan. Ayo lebih sering bertemu, kata temennya di sini. Lanjutkan kiriman pesan ketika kamu sampai di rumah, kata sang YouTuber profesional itu. Kuing Lei jarang datang ke tempat-tempat seperti ini. Dia gadis yang sangat lugu, mudah sekali abok-abokan. Bahkan terkenal gadis yang alim. Aduh, Seng Yuan ini mantra apa yang dipunyai orang semacam Seng Yuan ini yang bisa menaklukkannya secara kilat alias instan batin wanita YouTuber itu. Saudara laki-laki benar baru saja tiba dan sudah membawa pulang wanita cantik ke hotel. Anjrot. Mungkin aku harus meminta khusus langsung pada Seng Yuan untuk mentukar jam tayang denganku, kata laki-laki yang bernama Su Chen itu. Rupanya di sini langsung mereka bergandengan tangan kayak orang pacaran. Kamu mau kemana? Mau asrama atau jalan-jalan? Kenapa kamu memberiku pilihan? Asrama? Seng Yuan, apa kau benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa di antara kita? Kata wanita cantik itu. Kau itu perempuan, tidak bisakah kau lebih halus untuk lebih tidak terus terang? Kata Seng Yuan di sini yang menjaga sok kesuciannya di depan wanita itu.
Padahal buaya cap darat, anjir. Bahasa halus apaan Seng Yuan? Kita sudah sama-sama dewasa. Apa yang tidak bisa dikatakan langsung, katakan saja. Kau mau tahu atau tidak, kata wanita itu. Tentu saja bukan seperti itu atau tidak mau, tapi kita lakukan, kata Seng Yuan. Itu baru benar. Nah gitu dong. Tapi meskipun kau menginginkannya malam ini, aku tidak akan memberikannya padamu secara gratis. Mau tahu kenapa? Kata Qiong Liu. Tidak juga, tapi akan mengatakannya juga karena pengalaman pertama seorang gadis itu sangat berharga. Aku ingin pergi kencan beberapa kali lagi denganmu untuk memastikan aku ini wanita spesial di hatimu, kata wanita cantik berambut hitam itu. Okelah, aku mengerti kemauanmu, kata Seng Yuan MC kita. Aku mengajukan permohonan dana kewiraswastaan. Aku tahu harga yang harus aku bayar, jadi aku tidak akan memberimu gratis. Anjrot, UUD, ujung-ujungnya duit. Anjir, cuma ditukar sama duit. Oke, kata Seng Yuan sambil tersenyum kecil di bibirnya. Dia materialistis, terus terang, tapi tetap punya batasan sendiri, kata Seng Yuan. Lumayan juga dia tahu apa yang dia inginkan dan apa yang dibutuhkan, kata laki-laki itu. Kamu bisa tinggal di kamar ini selama yang kamu mau. Aku pergi duluan istirahat dengan baik, kata Seng Yuan sembari menahan supaya wanita itu tidak langsung dicaplok oleh dirinya. Anjir, tunggu dulu. Tapi malah perempuan itu menahan Seng Yuan. Bagaimana kalau kamu menciumku dulu sebelum kamu pergi sebagai tanda supaya kamu setuju dengan deal kita? Anjrot, wanita apa ini transaksional seperti ini? Aduh guys, komen di bawah. Apa kau merayuku untuk enak-enak, kata Seng Yuan. Tidak, aku tidak ingin tahu bagaimana rasa ciuman, kata si perempuan ini. Aduh, gimana ya? Sok-sok malu nih Seng Yuan. Bagian ngungkapinya. Oke, kalau begitu langsung saja mereka cipokan di sini. Aku hanya meminta satu ciuman saja, tidak lebih. Jangan pegang-pegang lain. Oh, aku tahu, kata Seng Yuan. Nampaknya Seng Yuan tidak sabaran. Tapi kau tidak bilang di mana aku harus mencium. Nampaknya Seng Yuan pengen nyium di daerah yang berbukit-bukit itu, alias bermelon-melon. Anjir, bener-bener laki-laki buaya darat cap kapal terbang. Oh, lumayan, kata Seng Yuan. Dan manisnya seperti susu, kata Seng Yuan. Apa? Memang iya itu, anjir, katanya. Apa aku seperti ini pada gadis-gadis lain yang tidak perlu kau tipu, kata wanita itu. Tidak perlu menipu, mereka datang sendiri padaku, kata Seng Yuan yang ternyata jujur juga. Aku tidak percaya itu. Pembanggaan diri terhadap dirimu. Tapi itu cukup nyaman sih. Tetapi saja hari ini tidak jatah ada untuk kamu. Anjir, wanita itu galak juga. Apakah itu berhasil atau tidak bukan urusanmu. Ingat, kau hanya pasukan cadangan. Kalau belum resmi hari ini, aku hanya mengasihmu beberapa permintaan saja, katanya. Anjir, transaksional banget ini. Apa maksudmu cadangan, pikirmu sendiri ya, kata Seng Yuan di sini. Aku akan mengerti nanti, kata Seng Yuan di sini. Rupanya Qiong Liu yang cantik menawan itu hanya cadangan saja. Emang sepak bola Seng Yuan ini. Anjir. Bagus, dia sedikit sangean. Tapi setidaknya bukan sengean yang seperti membabi buta, kata wanita ini di dalam hatinya. Aku sangat tidak berguna ya, kata wanita itu. Hei teman-teman, ini adalah maraton ceritanya Seng Yuan ini. Dan aku berharap kalian mendukung channel gua ini supaya admin tambah semangat. Maupun itu like atau subscribe, karena mendapatkan update baru itu tidak mudah dan harus lihat di web-web resmi. Dan di web-web resmi itu harus ada kopinya. Kamu tahu kan maksudnya? Udah, kita lanjutkan ke ceritanya. Thank you yang sudah subscribe dan bisa ngasih kopi di channel admin. Sini jam menunjukkan jam 12.30 dini hari atau malam hari. Kenapa kamu datang terlambat, kata adik dari Ling Xiao yang bernama Ling Meng. Mabuk ya? Tidak bisa menemukan tempat ini untuk tidur, kata Seng Yuan di sini. Rupanya Seng Yuan mau main kartu dengan Ling Meng. Kamu berbohong saja. Itu berhasil pada adikku, bukan pada diriku. Apa kau mencari dia atau aku? Jika dia itu sudah tidur, kata wanita itu. Kau ingin bersamaku? Maaf saja ya, aku sedang tidak mood. Aku ingin tidur langsung besok bisa kerja, kata Ling Meng di sini. Kalau itu aku temui hari lain saja. Aku sedang
ilfil nih hari ini. Aku hanya ingin tidur di sofa alibi buaya darat itu alias MC kita. Hei Seng Yuan, kamu gila ya? Kamu masuk mau memaksa seperti itu, kata Ling Meng di sini. Kalau kakakku tahu bagaimana kejadian seperti ini, lebih pelan lagi. Saudaraku akan mendengar langkah kakimu, kata Ling Meng di sini. Santai saja, ayo masuk ke kamar tidur, kata Seng Yuan di sini. Dan benar saja, kakaknya terbangun malam hari di sini. Wow, ada apa yang akan terjadi? Rupanya permainan kocok kartu di sini akan dilanjutkan oleh Seng Yuan malam itu juga. Sial, menutup pintu terlalu keras pasti membangunkan kakakku, kata Ling Meng di sini. Ling Meng, apa kau sudah tidur? Suara apa tadi? Aku mendengar suara ada laki-laki loh. Apa kau membawa laki-laki? Hei kakak, aku baru saja pergi ke kamar mandi tadi. Menutup pintu agak terlalu keras, kata Ling Meng di sini yang membohongi kakaknya ini. Anjir, pacar kakaknya diembat adik. Anjir. Oh, baiklah kalau begitu, kata sang kakak di sini. Oke ya guys, hubungan ini semakin rumit. Syukur dia tidak bertanya lebih banyak. Kembali ke kamarnya, kata Ling Meng di sini. Seng Yuan, kau kurang ajar. Nyalimu besar sekali. Apa kau tidak takut kita ketahuan? Kata Ling Meng. Jika dia menangkap atau ketahuan, maka kita akan melakukannya bersama-sama 3 orang sekaligus. Ajrot, Seng Yuan ini bener-bener otaknya otak udang. Itu hanya angan-anganmu saja, kata Ling Meng di sini. Dan benar saja mereka pun langsung main kartu, tidak perlu panjang-panjang. Rupanya benar, sini rupanya Ling Meng juga sangat bersemangat main kartunya sehingga dia pun keringetan. Aduhai, menyenangkan. Menyerangku tiba-tiba. Maka kau tidak bisa lebih lembut sedikit, kata Ling Meng di sini yang menahan kekuatan Seng Yuan yang begitu dahsyat. Oke guys ya, sudah sampai di penghujung acara di episode 61 ini. Jangan lupa tinggalkan pesan, like, dan share supaya admin tambah bahagia. Terima kasih untuk dukungannya. See you next time.